Perkenalkan, saya Insan Hizbullah, Prodi Matematika dengan NIM 18015.026. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan seperti saat ini. Tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan birrul walidain dan cara mewujudkannya. Selain memiliki kedudukan yang mulia, birrul walidain juga memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, amalan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis syar'i yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Yang kedua, amalan paling utama. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang afdal untuk paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal atau utama? Rasulullah menjawab, salat pada waktu-waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Dan adapun yang ketiga, umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Dan yang keempat, pintu surga dan yang pertengahan. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga. Bahkan pintu surga yang paling pertengahan, Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Yang kelima, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ridho tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dan yang keenam, doa mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh kedua orang tuanya. Dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang paling mustajab. Yang ketujuh, sebab dikabulkan taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Dan yang kedelapan, amalan di jalan Allah fisabilillah. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua
merupakan amalan mulia, bahkan termasuk amalan jalan Allah. Dari amalan-amalan di atas, kita memiliki kedudukan yang mulia. Banyak keterangan dari Al-Quran dan hadis, di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa tusyriqu bihi say'au wabil walidain ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sekutu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surah An-Nisa ayat 36. Dengan demikian, kita ketahui bahwa dalam Islam, birrul walidain bukan sekedar anjuran, namun merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya yang memiliki banyak keutamaan sehingga wajib hukumnya. Banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan birrul walidain tersebut. Seperti yang pertama, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah lainnya. Selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam, namun apabila bertentangan dengan Islam, anak tidaklah punya kewajiban untuk mematuhinya, bahkan harus menolaknya dengan cara yang baik. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Luqman ayat 15. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang, atau jasa-jasanya yang tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, kami akan wasiatkan atau wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Dan yang ketiga, membantu orang tua secara fisik dan material. Yang keempat, mendoakan orang tua agar diberi ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ketika doa Nabi Nuh memintakan ampunan untuk orang tuanya, dan perintah kepada setiap anak untuk memohonkan rahmat bagi orang tuanya. Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdoa dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu itu. Quran surah Al-Isra ayat 24. Dan yang kelima, birrul walidain masih bisa dilakukan setelah orang tua meninggal dengan cara
menyelenggarakan jenazah dengan sebaik-baiknya, melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, meneruskan silaturahmi yang dibina waktu hidup, memuliakan sahabat-sahabat dan mendoakannya. Demikian beberapa bentuk birrul walidain yang bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di dunia. Semoga kita menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.